Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalimat yang utama dan senantiasa kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan itu kenikmatan yang apabila kita menghitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir telah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin wa amin. Terima kasih kami aturkan kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk datang menemui undangan dari kami. Mohon maaf, mungkin kami meminjam kewajiban untuk kegiatan pembebasan PSB angkatan 2. Ya, kebetulan kami telah mengikuti loka karya kepemimpinan sekolah dan kami harus membebaskan. Jadi kami memakai jadwal mobil di bulan Agustus untuk kegiatan pembebasan ini. Pembebasan ini dilaksanakan oleh TKS Al Soleh dan TK Al Usmaniyah. Karena memang kami berdua di bawah satu fasilitator, jadi kita punya tugas berdua, jadi kami laksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan bukan berarti kami lebih tahu ya, tapi ibu lebih pengalaman, lebih banyak ilmu, tetapi karena kami tugas harus membebaskan, mudah-mudahan bersama-sama kita belajar untuk meningkatkan kompetensi kita selaku kepala sekolah. Materi yang ingin kami sampaikan yang pertama yaitu kepemimpinan yang efektif, yang kedua kompetensi kepala sekolah. Baik, kita lanjutkan materi. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Yang yang telah menyampaikan materi tentang kepemimpinan yang efektif. Untuk selanjutnya materi kedua yaitu model kompetensi kepala sekolah. Ini tertuang dalam panduan Peraturan Direktorat Jenderal dan Tenaga Kependidikan nomor 7.327 BB1 HK 03/01/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Sebelumnya mungkin ibu-ibu sudah tahu tentang model kompetensi kepala sekolah. Sebelumnya ada berapa model kompetensi kepala sekolah? Kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, sama sosial. Oh iya. Mungkin kalau berarti sama ibu. Yang pertama itu kepribadian, yang kedua adalah manajerial, yang ketiga adalah supervisi, yang keempat adalah kewirausahaan, dan yang terakhir adalah sosial kemasyarakatan ya. Jadi sebelumnya kompetensi kepala sekolah yang kita ketahui ada 5 ya. Ini untuk kompetensi yang baru itu dipersingkat jadi 3. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sekarang kompetensinya dipersingkat jadi 3 kompetensi dengan 9 indikator dan 24 subindikator. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi profesional dengan masing-masing 3 indikator. Kemudian untuk indikatornya kepribadian ada 9, kemudian sosialnya ada 7, kemudian profesionalnya ada 8. Yang pertama kompetensi kepribadian dengan 3 elemen, yaitu kematangan moral, emosional, dan spiritual dalam berperilaku sesuai kode etik. Kemudian yang kedua, pengembangan diri melalui kebiasaan reflektif. Yang ketiga, orientasi berpusat pada peserta didik. Untuk indikator pertama ada 3 subindikator, yaitu makna, tujuan, dan pandangan hidup kepemimpinan satuan pendidikan berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seorang kepala sekolah itu harus beragama ya, yang pertama memiliki kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, memiliki pengelolaan emosi dalam menjalankan peran selaku kepala sekolahnya. Ini yang mungkin terkadang
berat ya buat kita pengelolaan emosi. Namanya kepala sekolah punya idealisme yang dia pegang ya, harus begini, harus begitu gitu. Tetapi ternyata tidak sinkron dengan apa yang dilakukan oleh guru. Disitulah terkadang emosi kepala sekolah susah dikendalikan. Tapi gimana caranya supaya kita selaku kepala sekolah bisa mengendalikan emosi? Kita turunkan ego selaku kepala sekolah ya. Kita pahami, oh mungkin cara kita menyampaikan ke guru itu tidak tepat. Walaupun kita punya idealisme, kalau kita menyampaikan secara cepat, insya Allah guru juga bisa memahami dan bisa melaksanakan. Tapi kalau kita dengan ego kita harus begini, harus begitu, pasti akan ada penolakan dari guru ya. Jadi itu kemampuan kita mengelola emosi itu yaitu bagaimana kita menyampaikan ideal-ideal yang kita inginkan dengan bahasa dan cara yang tepat. Selanjutnya yang ketiga, penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan kewajiban selaku kepala sekolah ya. Selaku kepala sekolah kita harus bisa mengayomi, membimbing, mengarahkan, memberi contoh, bukan hanya mengevaluasi. Terkadang kita lebih mudah mengevaluasi daripada menjadi contoh ya. Ya enggak? Menilai itu lebih gampang enggak? Ini kurang begini, kurang begitu, itu lebih gampang daripada kita memberikan contoh. Jadi yang harus kita lakukan selaku kepala sekolah itu yaitu memberi contoh. Kalau kita sudah memberi contoh, insya Allah anak buah kita, guru kita akan terbuka gitu. Oh iya, kepala sekolah aja begini, aku harus lebih baik, aku minimal sama seperti itu. Kalau kita bisa memberi contoh yang baik. Kemudian untuk indikator kedua, subindikatornya yang pertama refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri untuk peningkatan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Jadi yang terpenting dari semua yang kita programkan, yang kita realisasikan itu hanyalah untuk berpusat kepada peserta didik. Jangan sampai keputusan-keputusan atau idealisme kita atau rencana kita itu hanya untuk keperluan sekolah, tapi yang terpenting adalah untuk keperluan peserta didik. Kemudian indikator yang kedua, cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kepemimpinan satuan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Ya, yang kedua yaitu kita harus melakukan melakukan pengembangan diri ya, yaitu mencari referensi atau mencari dukungan-dukungan dari pihak lain, bisa kita sharing sama kepala sekolah untuk bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan hasil pengembangan diri yang berkelanjutan untuk perbaikan kualitas kepemimpinan satuan pendidikan. Setelah kita sharing, mencari ilmu, menambah pengetahuan, maka kita terapkan di lembaga. Supaya yang tadi terpenting yaitu untuk berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, dengan subindikator yang pertama, empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti tadi ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita putuskan, itu harus berdampak kepada peserta didik ya. Utamanya ada untuk peserta didik. Selanjutnya yang kedua, respek terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Ini juga masih ada hubungannya ya, bagaimana kita mempunyai kepekaan ya, kepekaan kepada peserta didik. Kan anak-anak itu berbeda-beda, unik ya. Lalu kita memberi masukan pada guru, bagaimana guru menilai tujuan pembelajaran itu tercapai ke anak itu berbeda-beda caranya. Jadi jangan setiap anak disamakan ya. Makanya sekarang untuk asesmen itu hanya dua ya, muncul dan tidak muncul. Itu adalah untuk mengakomodir namanya anak kan memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi ketika si anak ini misalnya kita mau menilai tentang fisiknya ya, ketika si anak tidak mau senam tapi dia mau kegiatan melompat, mau kegiatan bermain bola, dia tetap muncul motoriknya ya. Jangan sampai gara-gara dia nggak mau senam kita anggap nilai motoriknya kurang gitu. Jadi kita lihat kemunculan motoriknya di mana gitu. Jadi
asesmen yang kita lakukan adalah individual, ya, setiap anak berbeda. Itulah yang dimaksud terhadap BSP Gerakan Anak, ya. Jadi kita memahami bahwa setiap anak itu berbeda. Selanjutnya yang ketiga, kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok dalam menjalankan peran selaku kepala sekolah. Jadi yang lebih penting lagi yaitu keselamatan dan keamanan di sekolah, ya. Seperti di sekolah saya banyak tangga, ya, karena banyak lanjut 2, harus sering-sering diingatkan ke anak, ya. Kalau kita naik tangga, berhati-hati, tidak boleh lari-larian, tidak boleh bercanda, itu harus diingatkan setiap hari. Itu termasuk cara kita menjaga keselamatan dan keamanan anak. Kita juga membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana kita menumbuhkan bahwa sesama teman itu harus saling menghormati, harus saling menyayangi, tidak berantem, tidak rebutan. Harus diterapkan dari awal masuk, ya. Kalau tidak dari awal masuk, nanti kalau udah di tengah-tengah agak susah. Tapi kalau dari awal kita terapkan bahwa sesama teman harus saling menghormati, menyayangi, insya Allah dia tidak akan berantem sama teman, tidak akan berebutan. Kata kunci pada kompetensi kepribadian, yang pertama pengelolaan emosi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga orientasi kepada peserta didik, ya. Jadi itu kunci utama. Yang pertama pengendalian emosi dulu, ya, karena emosi adalah hubungan dengan ketuhanan, ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri, itu juga di dalam agama kita juga hal yang akhlakul karimah, ya, bahwa kita bisa mengendalikan diri kita. Kemudian refleksi, ya, melakukan perbaikan-perbaikan, melihat dulu keberhasilan atau kegagalan yang telah kita lakukan, kemudian merefleksikan, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi kepada peserta didik. Apapun yang kita lakukan adalah untuk keperluan peserta didik, sehingga meningkatkan kualitas diri dan kepemimpinan kita akan lebih baik. Selanjutnya kompetensi sosial dengan 3 indikator dan 7 subindikator. Untuk indikator pertama dan 2 subindikator yaitu pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas belajar di satuan pendidikan. Kita mungkin di buku juga sudah ada, ya, Kompel di sekolah. Jadi di Kompel di sekolah itu sebagai wadah saya kita untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang kedua, pemberdayaan orang tua atau wali untuk meningkat kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Bagaimana kita memberdayakan orang tua untuk bersama-sama kita mendidik anak-anak mereka, ya, karena kita harus bersinergi. Tidak mungkin kita 2 jam atau 3 jam di sekolah bisa memberikan pendidikan yang optimal, ya, tanpa kerjasama dengan orang tua. Sehingga kita harus sama-sama. Kalau di sekolah begini, di rumah diharapkan belajarnya juga sama seperti di sekolah. Walaupun mungkin tidak sama persis, tapi setidaknya pola pengasuhan itu sama. Sehingga kita butuh yaitu sering kegiatan pertemuan dengan orang tua untuk menyampaikan persepsi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membedakan orang tua untuk menjadi narasumber di pembelajaran. Kalau di tempat saya biasanya membacakan buku cerita pagi, jadi bergantian. Orang tua tidak seperti buku yang bercerita, tapi kan mereka akan belajar, ya, bagaimana cara bercerita kepada anak. Sehingga ketika dia di rumah bisa juga bercerita kepada anaknya, membacakan buku. Karena kebetulan di kami juga ada peminjaman buku setiap hari Jumat. Itu adalah membangun bonding, ya, sama orang tua dan anak dengan bercerita, ya. Mungkin kalau zaman dulu itu kan sesuatu hal yang wajar, ya, ibunya anaknya mau tidur dibacain cerita. Tapi itu kayaknya lama-lama hilang, ya, kebiasaan itu lama-lama hilang. Akhirnya kami berupaya untuk memunculkan kembali kebiasaan itu, membacakan buku cerita kepada anak, walaupun mungkin seminggu sekali. Tapi kalau orang tua yang itu dia juga nggak cuma seminggu sekali, terkadang juga di rumah dia sediakan buku cerita juga.
Apanya? Oh ya, untuk membacakan buku cerita ya dibikin jadwal. Jadi setiap hari Kamis orang tua dibikin jadwal. Kamis sekarang mama siapa, Kamis besok mama siapa, seperti itu. Walaupun mungkin awalnya malu-malu ya orang tua, tapi nggak apa-apa. Itu untuk memancing kemampuan orang tua untuk bercerita supaya di rumahnya bisa. Iya, di sekolah ada buku ceritanya, kita siapkan orang tua yang membacakan. Kan awalnya dia begini, coba Bu diangkat bukunya gitu. Akhirnya kan mereka bisa tuh kalau membacain cerita itu bukunya diangkat gitu. Seperti itu. Selanjutnya bisa juga orang tua untuk menyediakan makanan tambahan ya. Jadi kita ada makanan tambahan, makanan gizi seimbang yang disiapkan orang tua, mungkin ibu juga sama ya. Kemudian juga perpustakaan itu petugasnya juga dari orang tua. Jadi setiap hari Jumat itu ketika anak minjem yang nyatet orang tua itu juga dibikin jadwal. Nah kemudian juga ada kegiatan home visit ya, jadi berkunjung ke rumah teman bergantian, bikin jadwal juga. Jadi per kelas, misalnya saya kan ada 3 kelas ya, kelas A ya ke temennya yang kelas A, kelas B1 ke temennya kelas B1, kelas B2 ke temennya kelas B2, dibikin jadwal. Biasanya kalau di saya Jumat 1 bulan 2 kali ya, minggu kedua sama minggu keempat. Kegiatannya jadi kita mengenalkan ada bertamu, anak kalau bertamu seperti apa gitu kita kenalkan, tidak boleh lari-larian, tidak boleh masuk ke kamar, harus duduk yang rapi, makan yang terdekat. Jadi kita mengenalkan ke anak kalau bertamu itu harus yang sopan seperti itu. Jadi sebelum berangkat sudah dikasih kesepakatannya seperti apa. Kemudian kan kita juga baca doa sebelum berangkat. Kemudian juga dikasih tahu tata cara jalan ya. Kalau di jalan seperti apa? Harus di pinggir, tidak boleh di tengah jalan seperti itu. Kalau boleh aja, jadi dia menceritakan apa aktivitas dia juga bisa itu, misalnya ada orang tua yang dokter gitu ya, kemudian dia menceritakan aktivitasnya seperti apa, boleh. Ya bisa juga seperti itu ya. Cuma kan terkadang kan ada orang tua yang untuk ngomong aja suka bingung, setidaknya kalau ada yang dibaca masih mending ada suaranya seperti itu. Ya dikembalikan ke orang tua. Jadi misalnya kakak ini kakak Ibrahim bangun pukul jam sekian, terus bangun pagi sholat, ada itu aja. Oh bisa juga menceritakan anaknya, bisa juga menceritakan kegiatan ibunya gitu, atau enggak ayahnya. Dulu pernah ya, jadi pas hari ayah, kita minta setiap kelas orang tua ayahnya datang ke sini, satu kelas satu orang tua. Alhamdulillah sih antusias ya, jadi ada 3 orang yang dia menceritakan kegiatan dia sehari-hari ya, dari mulai berangkat kerja, di tempat kerja ngapain, seperti itu. Dan anak-anak antusias. Waktu itu di hari ayah bisa. Hari ibu juga bisa. Tapi biasanya itu kita bagi rapor. Iya kan, 22 Desember kan biasa hari ibu mah bagi rapor. Iya, bisa juga hari Kartini misalnya. Baik, selanjutnya untuk indikator kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Yang pertama, komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Ya, ini yang terpenting ya, komunikasinya. Kalau komunikasi tidak lancar, pasti tidak akan terjadi kesepakatan apapun dan tidak akan menghasilkan apapun ya. Ya, bukan komunikasi yang lancar itu adalah kunci pertama. Yang kedua, pengorganisasian tugas-tugas bersama warga satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan ya. Kita bisa kan bagi-bagi tugas ya. Misalnya kita mau mengadakan suatu kegiatan ya. Ada yang dijadiin MC, ada yang jadi baca Quran,
ada yang tukang dokumentasi seperti itu. Jadi ada pembagian tugas yang jelas ketika kita akan mengadakan suatu kegiatan. Iya, orang tua sangat senang jadi bagian seperti itu. Jadi dia merasa, oh aku di sekolah ada loh peran sertaku gitu, seperti itu bisa ya. Kemudian yang ketiga, inisiatif berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Jadi semua punya inisiatif ya, punya keinginan untuk ikut bersama berkontribusi untuk mensukseskan suatu kegiatan ya. Bukan hanya kepala sekolah nih yang harus punya inisiatif, tahu semuanya, semua berkeinginan apapun yang sudah kita rencanakan berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk indikator ketiga, subindikatornya yang pertama berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Kita kan ada organisasi IGTKI, jadi berusaha sebisa mungkin mengikuti program-program yang sudah dicanangkan oleh IGTKI, karena kita juga sebelumnya sudah bersepakat ya, melakukan kesepakatan apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan ya. Di antaranya kita selain mengikuti program dari kabupaten, di kecamatan juga kemarin sudah kita putuskan. Jadi kita bersama-sama komitmen dengan keputusan yang sudah kita sepakati. Kemudian yang kedua, berbagi praktik dan karya tentang kepemimpinan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan yang besar pada bersaing. Jadi kegiatan berpraktik baik itu jangan hanya dari kami yang PSP gitu, sekali waktu dari ibu-ibu gitu berbagi praktik baik ya, usul aja ya bulan besok TK ini misalnya. Kan kalau kita yang menentukan takutnya kan keberatan, tapi nggak apa-apa, maksudnya sampaikan saja ke Bu Mayang, Bu boleh deh bulan besok gitu ya, karya mukti berbagi praktik baik gitu. Iya, kita juga bisa kok berbagi praktik baik gitu, silahkan ya. Kata kuncinya dulu yaitu pemberdayaan warga sekolah, kolaborasi dan organisasi profesi. Jadi ini sebuah kebersamaan ya, melakukan kebersamaan ya, antara warga sekolah, kemudian kita melakukan kolaborasi juga dengan organisasi profesi ya, sehingga terbentuk kolaborasi. Kemudian kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang pertama, pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan dengan subindikator kepemimpinan satuan pendidikan dalam mewujudkan visi yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan organ satuan pendidikan. Jadi kita kan semua sudah memiliki visi sekolah ya. Untuk mewujudkannya harus terjadi kolaborasi lagi antara seluruh warga sekolah bersama-sama untuk menciptakan visi lembaga kita. Kemudian yang kedua, pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi kita harus selalu belajar. Jangan merasa puas dengan kemampuan yang sudah kita miliki ya. Kalau kita merasa puas, maka ilmu tidak akan bertambah. Tapi kita harus merasa kosong ya, bahwa kita belum memiliki apa-apa. Sehingga dengan begitu kita akan terus belajar dan nantinya kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Karena ilmu itu berkembang ya, seiring perkembangan zaman itu akan terus berubah. Kalau kita stuck menganggap bahwa kita sudah cukup, maka insya Allah kita tidak akan punya ilmu apa-apa. Jadi kita harus terus belajar. Kemudian yang ketiga, pengelolaan komunitas belajar dalam satuan yang berbasis data dengan berorientasi pada peningkatan capaian belajar peserta didik. Jadi kegiatan komunitas belajar di sekolah itu sesuaikan dengan hasil PBD ya, ataupun kebutuhan kita untuk perkembangan anak. Komunitas belajar bukan hanya sekedar slogan ya, hanya sekedar slogan. Punya komunitas belajar punya, ada kegiatan ada. Hari Jumat ngapain? Apa hari?
Boleh, tapi harus tetap belajarnya harus tetap dilaksanakan, bukan hanya habis dipakai udah seperti itu. Selanjutnya untuk indikator kedua, kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan subindikator yang pertama, kepemimpinan pembelajaran dalam membudayakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif untuk warga satuan pendidikan. Nah, kalau setelah kami untuk supaya memilih lingkungan aman, nyaman, dan inklusif, di awal-awal kita sudah melaksanakan deklarasi sekolah aman yang disepakati oleh orang tua, anak, dan guru serta warga sekolah yang lain. Jadi kita bikin deklarasi ya, sepakat, tanda tangan. Kalau anak-anak kan pakai cap ya, pakai cap dari ya. Anak-anak antusias sekali untuk melaksanakan deklarasi ini. Kepemimpinan pembelajaran dalam perencanaan pelaksanaan asesmen dan pelaporan capaian belajar dengan memperhatikan kategori guru ya. Jadi untuk membuat modul ajar maupun asesmen kita sesuaikan dengan kemampuan guru. Jangan dipaksakan harus begini, harus begitu, tapi guru dimampukan dulu. Ketika guru belum mampu, berarti tugas kepala sekolah untuk memampukan guru dalam membuat modul ajar maupun membuat asesmen ya. Untuk modul ajar yang baru sekarang lebih simpel, nanti kapan-kapan kita belajar bersama ya. Kemudian untuk asesmen, kalau kami masih pakai asesmen bulanan, mingguan, kemudian asesmen untuk berseri. Dan mingguan itu sebenarnya gampang kok, seminggu sekali nilainya. Kalau ibu enggak belum bisa asesmen untuk berseri, pakai mingguan aja nggak apa-apa gitu. Yang penting ada asesmen yang gampang dilaksanakan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya indikator yang ketiga dengan subindikator penelusuran sumber daya satuan pendidikan berasal dari berbagai sumber untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Ya, jadi sumber daya itu termasuk dari uang, keuangan, kemudian guru, sarana prasarana, bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian pengelolaan sumber daya secara efektif dan untuk peningkatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu transparan dan akuntabel. Jadi apapun yang diputuskan, baik itu masalah uang segala macam, semua guru setuju dan paham ya. Walaupun mungkin kalau namanya guru kan global aja ya, keuangan Bank Indonesia mereka nggak sampai serinci-rincinya, tapi setidaknya guru tahu ya bahwa keuangan itu memang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Untuk kata kunci yang ketiga yaitu visi misi satuan pendidikan, kepemimpinan berorganisasi kepada peserta didik, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara transparan dan akuntabel, sehingga pengembangannya sesuai berbasis data atau sesuai BPD, kemudian akan menjadi peningkatan layanan satuan pendidikan. Sebenarnya sih ada satu slide lagi, cuma karena waktu udah mau turun ya, jadi saya cukupkan sekian. Dari saya mohon maaf apabila saya bukan berarti menggurui ya. Kita ada sharing apa yang saya dapat ketika prakarya, saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.